Halo semuanya, selamat datang di Comic Universe. Kali ini saya akan membahas manhwa baru yang berjudul Regressor Last Blacksmith. Cerita dimulai ketika umat manusia akhirnya meraih kemenangan. Seorang prajurit duduk di tengah reruntuhan kota yang hancur, terengah-engah karena kelelahan setelah pertempuran yang menentukan. Dia larut dalam pemikiran tentang harga yang harus dibayar untuk kemenangan ini. Pertempuran itu melawan 6 dewa iblis besar yang berusaha menghancurkan seluruh dunia. Para pahlawan berhasil menghancurkan mereka semua dan menghabisi mereka hingga yang terakhir, dewa iblis yang telah mengubah lautan menjadi lautan maut. Namun, harga yang dibayar sangat menghancurkan. Lautan maut yang ditinggalkan oleh dewa itu telah menelan sebagian besar daratan, termasuk kota-kota dan peradaban. Dengan kemenangan ini, umat manusia sendiri berada di ambang kepunahan, mendorong prajurit terakhir untuk melontarkan kutukan penuh keputusasaan. Saat dia melihat skala kerugian yang terjadi, dia bertanya-tanya dalam hatinya tentang makna kemenangan ini, yang pada kenyataannya terasa seperti kekalahan yang menghancurkan, karena segala sesuatu di sekitarnya hanyalah reruntuhan yang membentang hingga tak terhingga. Tak ada pahlawan yang tersisa, dan bahkan menara pahlawan yang pernah menjadi simbol ketahanan bumi telah runtuh dan berubah menjadi puing-puing. Dia menatap laut yang hancur dengan penuh kepahitan yang tak akan menghilang meski penciptanya telah mati. Sebelum terganggu oleh suara ejekan yang menuduhnya membuat keributan yang sia-sia, penuturnya adalah Liam Seong-ha yang dijuluki anjing gila yang mengejeknya, mengatakan bahwa siapapun yang melihatnya akan berpikir dia telah mencapai segalanya sendirian. Mereka ditemani oleh Lois Palen yang dijuluki ledakan yang menjawab Seong-ha dengan sarkastis, menyebutnya sebagai orang yang banyak bicara yang baru saja mengaku sakit. Kemudian Amir Singh yang dikenal sebagai anjing es ikut campur, menambahkan bahwa pemimpin mereka hanyalah seorang opportunities yang ingin mengambil semua pujian untuk dirinya sendiri. Lee Se-hun membalas mereka, mengingatkan bahwa mereka tidak akan bertahan sekejap pun jika bukan karena peralatan yang dia buat untuk mereka dengan tangannya sendiri. Kata-katanya memicu kemarahan ketiga temannya yang menatapnya dengan amarah dan ketidaksetujuan. Se-hun menyuruh mereka diam. Ketiga orang itu dikenal sebagai tiga anjing. Mereka tidak pernah berada di pihak manusia maupun iblis, melainkan bergerak sesuai kehendakan mereka sendiri dan mengejar kepentingan pribadi. Mereka adalah sekelompok opportunities egois. Namun, meskipun demikian, mereka berhasil bertahan hingga akhir, dan kontribusi mereka dalam pertempuran akhir adalah yang terbesar. Se-hun merenungkan nasib mereka, bertanya-tanya apakah hasilnya akan berbeda jika ketiga orang itu menawarkan kekuatan mereka lebih awal. Lalu dia mengajukan pertanyaan langsung kepada mereka, apakah ada di antara mereka yang akan selamat dari pertempuran ini? Seong-ha adalah yang pertama menjawab, mengonfirmasi bahwa organ dalamnya telah hancur sepenuhnya dan kematiannya sudah dekat. Loisi mengonfirmasi bahwa dia berada dalam posisi yang sama karena terkena kutukan yang mencegah darahnya berhenti mengalir. Sementara Amir menambahkan bahwa hatinya telah tertusuk dan kematiannya juga tak terhindarkan. Se-hun menatap mereka dengan rasa kesal dan sedih, menjelaskan bahwa ini adalah hukuman atas keraguan dan keterlambatan mereka dalam membantu. Dia menegur mereka atas keserakahan yang tetap melekat pada mereka hingga napas terakhir, karena mereka hanya memikirkan diri sendiri. Tiba-tiba, ketiga orang itu jatuh di hadapannya sebagai mayat tak bernyawa setelah menghembuskan napas terakhir. Se-hun menghela napas sedih saat melihat mereka, mengakui bahwa mereka adalah beban dan sumber gangguan hingga akhir. Dengan langkah berat, dia mulai mengumpulkan senjata mereka dari tanah. Dia memperbaiki senjata-senjata itu untuk terakhir kalinya dan menancapkannya ke tanah, meminta mereka untuk merawatnya kali ini, mengingat dia tidak dapat menggunakan setelah mereka pergi, setidaknya sebagai batu nisan yang pantas bagi mereka. Dia berdiri sendirian di hadapan gelombang raksasa yang mendekat, bertanya-tanya apakah waktunya untuk pergi juga telah tiba. Di detik-detik terakhirnya, Se-hun memutuskan bahwa ini akan menjadi kali terakhir dia melakukan hal ini. Tiba-tiba dia meletakkan tangannya di dadanya dan percikan biru meletup di antara mereka saat jendela digital muncul di depannya, mengumumkan dimulainya proses ekstraksi nasib dari target Se-hun. Dia menggunakan kemampuannya pada dirinya sendiri. Energi itu mengkristal menjadi kristal berlian bercahaya di tangannya, dan pesan lain muncul menunjukkan
menunjukkan bahwa ikatan dengan pencipta Lee Se-hun telah mencapai tingkat tertentu. Ini adalah kemampuan uniknya dalam ekstraksi ikatan. Itu adalah keterampilan bawaan yang memungkinkan dia sebagai pandai besi ikatan untuk mengekstraks biji khusus dari target yang telah dia bentuk ikatan dengannya, di mana efek biji tersebut berubah berdasarkan kekuatan ikatan dan potensi target. Namun dia tahu bahwa menggunakan kemampuan ini pada dirinya sendiri hanya menghasilkan sesuatu yang lebih buruk daripada biji besi biasa, karena batu yang diekstrasi darinya adalah biji tak berwarna yang sepenuhnya kosong dari kekuatan apapun. Membuatnya menyesal tidak mengaktifkan keterampilan ini lebih awal. Dia memandang batu tak bernilai di tangannya dan memutuskan bahwa jika batu itu tidak mengandung apapun, setidaknya biarkan batu itu membawa pergi penyesalan yang menggerogoti hatinya. Dia mengangkat palu tinggi-tinggi, bertekad untuk menggunakannya untuk membuat senjata terakhir. Pada saat itu, suara ombak yang bergemuruh bergema di telinganya, dan dia bertanya-tanya apakah ini suara laut yang hancur atau suara ombak yang dia dengar sepanjang hidupnya. Dia yakin akan satu hal, setiap kali suara ini bergema di telinganya, alat-alat di luar imajinasi diciptakan oleh tangannya. Dia memukul batu dengan palu sekuat tenaga dan cahaya terang meledak mengisi tempat itu. Ketika cahaya meredup, dia menemukan bahwa batu itu telah berubah menjadi pisau kecil dan dia tersenyum sinis, menyadari bahwa kemampuannya tidak memiliki kekuatan khusus hingga akhir. Meskipun dia berharap sesuatu yang istimewa akan muncul dari batu ikatannya sendiri, dia mengangkat pisau biasa itu ke udara, mengungkapkan kekecewaannya pada kesederhanaannya yang ekstrim. Dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan tangannya sendiri daripada mati tenggelam dalam gelombang laut terkutuk itu. Saat dia tenggelam ke dalam kedalaman, dia tertawa pada dirinya sendiri, menyebutnya sebagai kegilaan karena tindakan terakhir yang dia lakukan dalam hidupnya adalah memukul dengan palu. Dia menyadari dalam detik-detik terakhirnya saat dia membentuk pisau itu, kebenaran dari hal tersebut. Suara gelombang yang dia dengar sejak kekuatannya terbangun tidak lain adalah suara laut yang hancur. Dia telah lama bertanya-tanya tentang sumbernya dan baru sekarang dia tahu kebenarannya. Rasa penyesalan melandanya saat dia tenggelam, berpikir bahwa jika dia menyadari lebih awal, atau jika dia meyakinkan ketiga anjing itu untuk bergabung lebih awal, atau lebih tepatnya, jika dia menggunakan palu untuk membantu orang lain sedikit saja, mungkin banyak hal akan berubah. Tiba-tiba, sebuah jendela muncul di depannya, mengumumkan bahwa gambar peralatan telah muncul. Ini diikuti oleh pemberitahuan lain yang menyatakan bahwa keterampilan gambar bernama kembali ke asal telah diaktifkan. Dia tiba-tiba menemukan dirinya di tempat yang terang, bingung bagaimana dia masih hidup. Sebelum suara aneh memanggil murid Lee Se-hun, bertanya apa yang dia lakukan saat itu, suara marah itu menginterupsinya lagi, menegurnya karena teralihkan selama ujian masuk. Se-hun belum pernah mendengar kata murid selama 31 tahun, dan dia terkejut mendengar tentang ujian masuk. Dia menghubungkan peristiwa-peristiwa tersebut. Jika itu terjadi sekitar 31 tahun yang lalu, berarti dia sedang mengikuti ujian masuk Menara Babel. Dia melihat sekeliling dan melihat bengkel pandai besi penuh dengan orang muda yang membuatnya bertanya-tanya apakah hidupnya sedang berlalu di depannya. Tapi dia berhenti saat mengingat jendela sistem yang menampilkan pisau yang dia buat sebelum kematiannya. Menyadari bahwa ini adalah manifestasi visual yang dia lihat di detik-detik terakhirnya, dia bertanya-tanya apakah kembalinya ke asal sebenarnya terjadi berkat pisau itu. Sebelum menerima peringatan terakhir dari pengawas, pengawas mengancam akan mengusirnya jika tidak serius mengikuti ujian kali ini, dan Se-hun menjawab dengan tidak fokus, mengonfirmasi persetujuannya. Dia melihat palu di tangannya dan bergumam pada dirinya sendiri, menyadari kenyataan perjalanan waktu. Dia mulai bertanya-tanya apakah dia bisa mengubah segalanya jika dia menyadari kemampuannya lebih awal dan menggunakan palunya lebih cepat. Tapi dia segera mengusir pikiran itu dari kepalanya dan menggenggam palunya dengan erat, menyadari ada hal yang lebih penting dari itu. Sekarang Se-hun menyadari bahwa hanya satu hal yang penting sekarang, kebutuhan untuk memanfaatkan kesempatan yang telah diberikan padanya. Oleh karena itu, dia bertekad untuk melindungi segalanya kali ini. Dengan bersumpah pada dirinya sendiri, dia memutuskan bahwa dalam hidup ini dia akan memasuki Menara Babel apapun biayanya. Bertemu dengan tiga anjing akan menjadi
menjadi titik awal untuk mencapai tujuannya. Dia menggenggam palu dan mulai bekerja dengan keseriusan yang menarik perhatian supervisor yang mengawasinya. Pemandu magang itu bertanya-tanya dalam hatinya tentang identitas magang yang menarik ini. Kemampuan memukul palu si magang sungguh luar biasa. Meskipun pukulan-pukulannya tampak lambat, namun ritmis dan teratur, menghasilkan bunyi yang jernih tanpa cacat sedikit pun. Pemandu magang itu menyimpulkan bahwa keterampilan pandai besinya berada di level tertinggi. Karyanya memicu kekaguman di antara magang-magang lain yang penasaran dengan tingkat keahlian yang telah dicapainya. Saat Sehun memegang pisau yang dipoles dan sempurna, asistennya tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Meskipun supervisor berpikir bahwa seseorang murid yang luar biasa telah mendaftar untuk ujian tahun ini, supervisor yakin bahwa jika dia menyerahkan pekerjaan ini padanya, dia akan lulus ujian segera. Namun, dia terkejut saat Sehun mengangkat palu tinggi-tinggi, bermaksud menghancurkan pisau yang dia buat. Dalam sekejap, pedang itu hancur menjadi serpihan, meninggalkan supervisor dan asistennya dalam keterkejutan total. Meskipun dia tahu dia masih memiliki jalan panjang, dia merasa bahwa menyerahkan sampah seperti itu adalah sesuatu yang tidak biasa dia terima. Sebagai seorang pandai besi sejati, asisten Han berteriak di wajahnya, menuduh tindakannya menghancurkan senjatanya di depan master dan menganggapnya sebagai penghinaan terhadap ujian. Tetapi Sehun mengabaikannya dan memanggil supervisor secara langsung. Kemudian dia mengumumkan keinginannya untuk menempa ulang tugasnya dari awal. Asisten Han mencoba menginterupsi dengan marah, tetapi supervisor memotongnya dengan tenang, memanggilnya dengan namanya. Dia memerintahkan asisten Han untuk membawa bahan-bahan sisa kepada Sehun, yang membuat asisten itu terkejut. Dengan tatapan tajam, supervisor bertanya apakah ada aturan yang melarang hal itu, atau apakah dia harus mengambilnya sendiri. Asisten itu menjadi gugup dan menjawab dengan penolakan. Asisten itu bergegas pergi untuk mengambil bahan-bahan, sementara supervisor mengalihkan pembicaranya kepada pemuda itu. Supervisor mengingatkan dia bahwa waktu tersisa untuk ujian hanya 40 menit, dan Sehun mengakui bahwa dia tahu hal itu. Kemudian dia bertanya apakah dia masih yakin bahwa menghancurkan pekerjaannya adalah keputusan yang benar. Sehun menjawab dengan tegas bahwa dia tidak bisa menyerahkan sesuatu pada level itu. Supervisor tersenyum kagum dan menyuruhnya untuk berusaha sebaik mungkin. Sehun menyadari bahwa mencapai keahlian pandai besi yang sempurna akan sulit dengan tubuhnya saat ini. Dia kekurangan mana, kekuatan, dan bahkan waktu. Oleh karena itu, dia harus menemukan pilihan optimal dalam situasi ini. Tiba-tiba, salah satu murid mendengar suara aneh dari arah Sehun. Murid itu menyadari bahwa Sehun sedang menuangkan energi mana ke batu pemicu dan berteriak memperingatkannya bahwa batu itu akan meledak jika terbakar. Namun Sehun tidak menghiraukan peringatan itu. Sebaliknya, dia memecahkan bagian-bagian batu dan menempatkannya langsung ke dalam api, menimbulkan ketakutan di antara murid-murid lain yang mengira dia telah gila. Di detik berikutnya, api berwarna-warni meletus dari tempaannya, kekacauan meletus, dan para murid mulai berteriak meminta pemadam api. Asisten Han berlari ke arah supervisor, berteriak tentang kebutuhan untuk memadamkan api, tetapi supervisor menghentikannya dengan tenang, memperingatkannya agar tidak bertindak panik. Meskipun para murid sedang panik, supervisor meminta asisten Han untuk mengamati aliran api dengan cermat, tetapi asisten tampak bingung dan terkejut dengan permintaan itu. Itu adalah teknik tungku api 5 warna, api bertekanan tinggi yang diperkuat dengan memanipulasi 5 jenis batu pemicu secara bersamaan. Meskipun teknik ini membutuhkan kontrol energi mana yang sangat presisi, itu dianggap metode yang sangat baik yang dapat digunakan dengan jumlah mana yang sangat sedikit, yang dikuasai Sehun dengan brilian. Para murid lain terkejut, bertanya-tanya mengapa tempat tidak meledak sebelum mereka menyadari sesuatu yang lebih aneh. Warna panduan besi itu sendiri mulai berubah di bawah pengaruh api berwarna-warni tersebut. Pengawas kemudian menyadari rencana Sehun. Dia telah mensinkronkan batu pemicu untuk meningkatkan panas dan mengubah sifat panduan besi itu sendiri. Pengawas menyimpulkan bahwa metode ini akan secara signifikan mengurangi waktu tempa, tetapi dia tetap
tetap skeptis. Dengan hanya 30 menit tersisa, waktu masih sangat ketat. Meskipun tempat sebelumnya sangat baik, pengawas yakin dia tidak akan bisa menyelesaikan pekerjaannya tepat waktu jika itu satu-satunya yang dia miliki. Namun, Sae-hoon terus bekerja dengan fokus mutlak tanpa terpengaruh oleh keraguan orang lain. Dia memaluk logam yang berkilau dengan keahlian dan ketepatan, membentuk bilah pedang di tengah api berwarna-warni. Tiba-tiba, lapisan pelindung menghilang dari lengannya setelah energi mananya habis, membuatnya kecewa dengan tubuhnya yang lemah, dan dia bertekad untuk memulai latihannya segera setelah ujian ini berakhir. Namun, dia tidak membiarkan dirinya membuang waktu sedetik pun. Dia terus memaluk dengan segenap tenaga, mendorong tubuhnya hingga batas absolut untuk menyelesaikan tugasnya. Waktu berlalu dengan cepat, 10 menit, lalu 3, lalu 1 menit tersisa. Sae-hoon menyelesaikan pengasahan bilah pedang pada detik-detik terakhir. Saat waktu ujian diumumkan telah habis, dia terengah-engah kelelahan sebelum jendela muncul di depannya, mengumumkan penyelesaian senjata pedang api 5 warna, dan bahwa dia telah memperoleh keterampilan pengrajin api. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa peringkat pedang tersebut adalah kualitas tinggi, sebuah pedang yang diisi dengan 5 jenis api yang berinteraksi dengan mana untuk menampilkan warna yang berbeda, dan sifat bilah berubah sesuai dengan sifat mana yang digunakan. Para murid lainnya tidak percaya dengan apa yang mereka dengar, dan salah satu dari mereka mengulang dengan terkejut bahwa peringkat senjata tersebut adalah kualitas tinggi. Sae-hoon dengan tenang meminta asisten Han untuk memeriksa jendela informasi untuk memverifikasi detailnya, yang semakin membuat asisten tersebut terkejut. Sementara supervisor tersenyum menyadari bahwa apa yang dia lihat di depannya adalah karya legendaris menurut semua standar. Asisten Han berteriak keras mengumumkan kesuksesannya, jadi supervisor menegurnya karena suaranya yang keras membuat asisten tersebut meminta maaf dengan malu-malu. Kemudian di kantor Profesor Kim In-chol, supervisor bertemu dengan Sae-hoon. Supervisor bertanya padanya apakah pedang ini layak diajukan kali ini. Sae-hoon menjawab ragu-ragu bahwa untuk saat ini, dan supervisor menyadari dia masih belum sepenuhnya puas dengan karyanya. Supervisor memutuskan untuk berbicara jujur padanya, mengatakan bahwa tempat ini tidak cukup untuk bakatnya dan menyarankannya untuk menarik kembali permohonannya. Dia menjelaskan kepadanya bahwa Menara Babel memiliki reputasi yang besar, tetapi Departemen Pelaburan secara khusus belum mencapai hasil yang menonjol dalam waktu yang lama. Ini adalah fakta yang sudah diketahui Sae-hoon. Dia tahu dari masa depan bahwa Departemen Pelaburan di Babel akan ditutup dalam 8 tahun karena penurunan standar, dan bahwa institusi terbaik untuk mengajar pandai besi di masa depan akan menjadi Akademi Vulkan. Sae-hoon memotong pikiran supervisor yang hampir menyebut Vulkan, memberitahunya bahwa dia salah. Lalu dia mengumumkan dengan keyakinan mutlak bahwa yang terbaik bukanlah Vulkan, melainkan Babel, karena dia sendiri akan bergabung dengannya. Sae-hoon menegaskan kepada profesor bahwa dia salah. Dia mengulangi dengan keyakinan bahwa tempat terbaik untuk pandai besi bukanlah Vulkan, melainkan Babel, karena itulah tempat yang akan dia masuki. Profesor menatapnya dengan terkejut, lalu menambahkan bahwa jika itu benar, dia harus menjamin posisi pertama di departemennya terlebih dahulu, dan bertanya apakah dia yakin dengan kemampuannya untuk mencapainya. Sae-hoon menjawab dengan pasti, tentu saja, membenarkan keyakinannya dengan mengatakan bahwa tidak ada siswa lain yang lebih baik darinya. Profesor bertanya kepadanya apakah dia menyadari proses pemilihan siswa baru terbaik di departemen di Akademi Babel. Sae-hoon menjawab bahwa dia tahu 2 siswa terbaik di setiap spesialisasi mengikuti ujian tambahan untuk menentukan 1 calon, dan dari para calon tersebut, siswa baru terbaik di seluruh departemen dipilih. Babel Academy secara umum dibagi menjadi 3 departemen utama. Ketiganya adalah Departemen Tempur, Departemen Dukungan, dan Departemen Teknis. Setiap departemen ini mencakup puluhan spesialisasi yang saling terkait seperti akar. Adapun gelar mahasiswa baru terbaik diberikan kepada individu yang menerima penilaian yang jauh lebih unggul di semua spesialisasi tersebut dan dianggap sebagai talenta mutlak yang diakui oleh seluruh akademi. Pihak profesor kemudian memutuskan untuk memberitahunya sesuatu untuk terakhir kalinya, bukan sebagai profesornya, tetapi sebagai pandai besi yang lebih tua darinya. Dia memberitahunya bahwa meskipun dia berhasil mendapatkan peringkat pertama di departemen, dia akan
menghadapi kesulitan ekstrim untuk meraih kesuksesan sebagai pandai besi di sini, dan sekali lagi menasihatinya untuk pergi ke Akademi Vulcan serta menegaskan padanya bahwa ini adalah jalan terbaik untuk masa depannya. Sehun tersenyum dalam hati, menyadari bahwa profesor menempatkan masa depan muridnya di atas status pribadinya dan menganggapnya sebagai pria yang benar-benar baik. Lalu dia menjawab bahwa lingkungan tidak penting, dan seperti yang dia sebutkan sebelumnya, kelompok yang dia ikuti akan segera menjadi yang terbaik. Profesor itu bergumam pada dirinya sendiri dengan nada sinis, bertanya-tanya apakah dia akan menjadi yang terbaik dimanapun dia pergi. Itu adalah pernyataan yang melampaui kesombongan biasa hingga mencapai kesombongan murni. Profesor itu mengulurkan tangannya untuk berjabat tangan, mengekspresikan harapannya untuk bekerja sama dengannya. Sehun menjabat tangannya dengan antusias, mengatakan dia juga menantikan untuk bekerja sama dengannya. Dan pada saat itu, sebuah jendela muncul mengumumkan pembentukan tautan dengan target Kim Cheol, dan bahwa level tautan dengan pencipta Sehun telah mencapai level 1. Sehun segera memanfaatkan kesempatan itu dan melakukan ekstraksi tautan dari target Kim In Cheol. Sebuah potongan logam unik muncul di tangannya. Itu adalah besi yang diisi api, logam tingkat tinggi yang memiliki sifat kayu dan dapat menyimpan api di dalamnya. Di kamarnya, Sehun memeriksa statistiknya dan merenungkan apa yang terjadi. Potongan logam yang dia dapatkan tidak buruk, tetapi ukurannya sangat kecil. Dia memikirkan kemampuannya dalam ekstraksi tautan, keterampilan yang mewakili hubungannya dengan target tertentu, dan mengekstraks mineral yang sebelumnya tidak ada. Masalahnya adalah level linknya masih terlalu rendah untuk menggunakannya dengan baik. Selain itu, statistiknya sangat lemah dibandingkan dengan mahasiswa baru lainnya di Babel. Dia menghela napas, menyadari bahwa situasinya tidak menguntungkan dalam beberapa hal, tapi dia menganggap ini sebagai harga yang harus dibayar untuk kembali ke masa lalu, dan bahwa pada kenyataannya dia selamat dengan harga yang murah. Dia memutuskan untuk tidak terburu-buru karena mengharapkan lebih dari itu sekarang akan menjadi keserakahan, dan dia masih memiliki banyak waktu untuk menghancurkan sampah Pandemonium. Pandemonium adalah monster yang mengancam tidak hanya umat manusia, tetapi seluruh planet. Bahkan 6 dewa iblis besar yang mendorong umat manusia ke ambang kepunuhan, semuanya merupakan bagian dari rencana mereka. Dia memutuskan bahwa untuk menghentikan mereka, dia tidak boleh ragu menggunakan segala cara yang diperlukan. Dia menyadari dia tidak boleh mengambil resiko ingatannya tentang peristiwa masa depan yang penting menjadi kabur. Jadi prioritasnya sekarang adalah menentukan artefak atau keterampilan yang berhubungan dengan ingatan untuk melestarikan pengetahuan berharga ini. Meskipun tujuannya jelas, dia menyadari bahwa langkah pertama rencananya mendaftar di Akademi Babel sudah selesai. Saat dia memikirkan langkah selanjutnya, pemberitahuan tiba-tiba muncul di depannya. Pemberitahuan itu mengumumkan bahwa level tautan pengguna Sehun telah mencapai level 1. Akibatnya, keterampilan baru bernama tautan cetak ditambahkan padanya. Seminggu kemudian di Akademi Babel, suasana menjadi khidmat. Sehun berjalan di salah satu koridor dengan bingung, bertanya-tanya apakah dia telah tersesat lagi. Akhirnya dia menemukan tujuannya, ruang peleburan nomor 3. Begitu dia membuka pintu untuk memberi salam, suara seseorang memotongnya, memanggil namanya secara lengkap, Aprien Sehun. Di dalam ruangan, Sehun menyadari bahwa lawannya dalam ujian sudah ada di sana. Sementara seorang pria berambut pirang menatapnya dengan ketidakpuasan dan berkomentar bahwa dia tampak terlalu santai. Pria itu adalah Mikhail Barmut, wakil dekan Departemen Borsipa, yang menegurnya dengan keras, bertanya apakah dia tidak melihat bahwa semua orang sedang menunggunya. Profesor Kim In Cheol campur tangan dengan tenang, mengingatkan wakil dekan bahwa masih ada 10 menit tersisa sebelum ujian tambahan dimulai. Wakil dekan menjawab dengan tajam bahwa masalahnya bukan soal waktu, melainkan soal perilaku. Dia mengatakan kepada Profesor Kim bahwa dia akan mengambil inisiatif untuk memperingatkan
mengingatkan Sehun. Sehun menyadari melalui percakapan ini bahwa Departemen Peleburan tidak hanya menghadapi kesulitan, tetapi profesor itu sendiri berselisih dengan pihak administrator senior. Baru sekarang Sehun memahami alasan nasihat profesor agar dia bergabung dengan akademi lain dan dia mulai menyebut orang lain. Namun, kata-katanya tiba-tiba terputus ketika orang itu memalingkan wajahnya, membuat Sehun bingung karena merasa pernah melihatnya sebelumnya. Pintu terbuka untuk seorang wanita yang tanpa percaya diri masuk, bertanya apakah semua orang sudah berkumpul. Mikhail Barmut menyambut pendatang baru, memanggilnya dekan, dan mengungkapkan bahwa dia penasaran kapan dia akan datang. Namun, kejutan Sehun lebih besar saat dia mengenali identitas wanita itu. Dia adalah Ryu Eunha, dekan Departemen Borsippa di Akademi Babel, yang meminta maaf karena terlambat. Teror melihat Sehun yang tidak bisa memproses apa yang dia lihat, bertanya-tanya dengan terkejut mengapa dia ada di sana. Dia pernah mendengar dia bekerja di Babel untuk sementara waktu, tetapi dia tidak pernah mengira dia akan menjadi dekan. Ryu Eunha adalah pahlawan peringkat S yang dikenal sebagai Weapon Eater. Seorang pahlawan yang memiliki kemampuan unik untuk memperkuat kekuatannya dengan memakan senjata. Di kehidupan sebelumnya, dia adalah pelanggan tetap yang telah berurusan dengannya selama bertahun-tahun. Namun, kenangan terkuatnya tentang dia adalah dari adegan tragis di bawah hujan, di mana dia sekarat sambil mengaku menyesal telah memakan senjatanya. Kenangan menyakitkan itu masih terukir di benaknya. Suara Profesor Kim membawanya kembali ke kenyataan saat dia memanggil namanya, dan dia menjawab dengan bingung. Profesor Kim mengumumkan bahwa dia akan mulai menjelaskan detail ujian, meminta mereka untuk memperhatikan, dan menjelaskan bahwa durasi total ujian adalah 90 menit. Selama waktu itu, para peserta harus menciptakan senjata yang dapat digunakan bersamaan dengan pedang yang menjadi subjek ujian sebelumnya. Namun, Profesor menambahkan syarat penting, mereka harus menempa peralatan tersebut menggunakan peleburan kimia saja. Dia memperjelas poinnya dengan menyalakan bola api di tangannya. Adapun bahan-bahannya, dia menunjuk tumpukan biji yang beragam dan mengatakan mereka memiliki kebebasan penuh untuk menggunakan salah satunya. Profesor menjelaskan kepada para peserta bahwa senjata yang mereka buat akan dievaluasi oleh Dekan Ryu Eunha dan Wakil Dekan Mikhail Barmut. Oleh karena itu, dia mendorong mereka untuk berusaha keras agar hasilnya tidak memalukan. Profesor mengumumkan dengan gerakan tangan yang tegas dimulainya ujian bagi Sehun dan pesaingnya untuk bersiap meluncurkan. Sehun memandang apronnya sambil memikirkan teknik peleburan kimia yang diwajibkan dalam tantangan ini. Dia mengulas dasar-dasar teknik tersebut dalam pikirannya, mengingatkan diri sendiri bahwa teknik ini bergantung pada penggunaan mana murni untuk menciptakan resonansi dengan mana elemen, dan tujuan mencegah mana tersebut menjadi liar dan kehilangan kontrol. Pesaingnya menginterupsi pikirannya dengan nada mengejek, bertanya dengan sarkastis apakah menatap bahan-bahan tersebut akan meningkatkan energi mananya, membuat Sehun menoleh padanya dengan terkejut. Sehun bertanya kepada pemuda itu apakah dia berbicara padanya. Pemuda itu bertanya dengan nada sarkastis apakah dia menemukan orang lain di tempat itu. Profesor campur tangan dengan tegas dan memanggil pemuda itu dengan namanya, Hans Barmut, memperingatkannya tentang pentingnya untuk tidak membuat komentar yang tidak terkait dengan ujian. Hans membungkuk sedikit, menunjukkan persetujuannya yang licik, sementara Sehun bertanya-tanya dalam hatinya tentang identitas Hans Barmut. Sehun dengan cepat menghubungkan nama Wakil Dekan Mikhail Barmut dengan nama pesaingnya, dan menyadari dengan terkejut bahwa pemuda sombong itu sebenarnya adalah anak Wakil Dekan yang menjelaskan kemiripan yang jelas di antara mereka. Hans menyadari tatapan Sehun dan tersenyum dengan sombong, seolah-olah Sehun baru saja menyadari hal tersebut. Sementara Sehun merasa situasi semakin konyol, semakin dia memikirkannya. Hans dengan nada merendahkan mengonfirmasi fakta bahwa dia adalah putra Wakil Dekan, menunjukkan kebanggaannya pada garis keturunan tersebut. Hans mulai membuat perbandingan yang tidak adil antara mereka, menggambarkan Sehun sebagai orang biasa dan menempati posisi terakhir di antara mahasiswa baru dalam hal latar belakang keluarga dan energi mana, sambil membanggakan keanggotaan keluarganya dalam keluarga Barmut yang prestisius dalam industri peleburan kimia dan kepemilikan mana yang setara dengan mahasiswa tahun kedua terbaik. Hans mengambil kristal biru dengan keyakinan penuh, mengumumkan bahwa hasil ujian ini sudah ditentukan
untuknya sejak awal. Dekan Ryo memperhatikan bahan yang dipilih Hans, mencatat bahwa itu adalah permata dengan kandungan mana tinggi dan infuskan dengan mana atribut air. Kim In Cheol berkomentar, menjelaskan bahwa mana air sensitif terhadap api yang membuatnya peleburannya sangat sulit. Hans tersenyum percaya diri, menganggap kesulitan-kesulitan itu sudah menjadi masa lalu dan bahwa metode peleburan kimia saat ini telah berkembang dan berbeda dari yang dulu. Kim In Cheol menambahkan, menegaskan bahwa meskipun peleburan kimia tidak dibatasi oleh ruang atau keadaan, waktu peleburan bervariasi secara signifikan tergantung pada penggunaan dan biji, dan dalam situasi seperti ini, waktu yang dibutuhkan adalah 30 menit. Wakil dekan memamerkan kemampuan Hans untuk memproduksi biji apapun dalam waktu hanya 30 menit. Hans mulai mengarahkan mana ke batu-batu biru untuk mengapung di dalam lingkaran sir yang bercahaya, memicu kekaguman atas kemampuannya menyelesaikan produksi resonansi dalam waktu rekor. Semua orang menyadari bahwa kemampuan melakukan produksi resonansi dalam 30 menit adalah level yang tidak bisa ditandingi oleh siapapun, bahkan di antara mahasiswa tahun kedua, apalagi seorang mahasiswa baru. Profesor Kim akhirnya memahami skema yang telah direncanakan, waktu yang ketat untuk peleburan manesones, kelimpahan bahan, dan penerapan metode peleburan kimia semuanya adalah jebakan. Profesor melemparkan pandangan marah pada wakil dekan, menyadari bahwa mereka telah memilih topik ujian yang menguntungkan Hans yang unggul dalam jenis peleburan ini, menggambarkan wakil dekan sebagai rubah licik. Sementara itu, Saehon memegang kristal transparan dan sekelompok batu merah, menarik perhatian dekan karena dia terkejut dengan pilihannya. Para prajurit memandang bahan yang dia pilih dengan seksama, bertanya-tanya tentang alasan penggunaan batu dengan atribut api yang kuat. Wakil dekan menyimpulkan bahwa Sehun memilih versi atribut api dari batu mana tinggi, menunjukkan bahwa dia tidak tahu sejauh mana kemampuannya, tetapi dia pasti memiliki kebanggaan yang tinggi. Hans melirik Sehun, bertanya-tanya dengan sinis apakah dia sengaja memilih biji yang bertentangan dengan bijinya. Hans menyebut pesaingnya bodoh dalam pikirannya, yakin bahwa jumlah mana yang lemah yang dimiliki Sehun tidak akan pernah memungkinkannya mengendalikan batu-batu api yang ganas itu. Hans tersenyum licik, mengharapkan bahwa dia akan memenangkan tantangan ini lebih mudah dari yang dia bayangkan. Namun tiba-tiba, Hans terkejut dengan kemampuan lawannya saat jendela sistem biru berkilau muncul di sekitar Sehun, mengumumkan aktivitas keterampilan bernama Enwrapping Affinitas. Sistem menunjukkan aktivasi Enwrapping Affinitas api, menjelaskan bahwa hal itu memungkinkan pengguna untuk mengenakan dan menggunakan batu affinitas langsung di bagian tubuh tertentu seperti lengan, sehingga Sehun muncul dengan lengan kanannya berkilau dengan mana api yang padat sambil memegang batu dengan kestabilan yang percaya diri. Layar sistem menampilkan pemasangan besi Hwaham di lengan kanan Sehun, sehingga tangannya dapat menyala secara instan dengan api yang padat. Api-api itu mengumpul di sekitar lengannya, menimbulkan kekaguman pada lawannya. Hans yang berdiri kaku di tempatnya terkejut dengan pemandangan itu, sementara Sehun berdiri dengan percaya diri dan tenang. Hans mendidih dalam amarah di benaknya, menganggap bahwa apa yang dilakukan lawannya hanyalah trik-trik murahan dan tidak berguna. Sehun mengabaikan tatapan lawannya dan mulai mengarahkan api di sekitar lengannya dalam gerakan melingkar yang terkoordinasi. Kemudian dia mengangkat bahan-bahan yang dipilihnya, sebuah batu transparan dan 3 batu merah, untuk melayang di tengah api. Bahan-bahan tersebut berputar dan berinteraksi dengan harmonis di dalam lingkaran api padat yang dibuat Sehun. Di wajahnya tergambar senyum percaya diri, sementara kontrasnya jelas antara tungku Sehun yang membara dengan kuat dan tungku lawannya. Barnett menatap situasi itu dengan tidak setuju, bertanya dengan sinis apakah Sehun berencana menciptakan resonansi menggunakan atribut logam yang sama, menyebutnya bodoh, dan mengingat bahwa aturan dasar di bidang ini adalah menggunakan mana murni saja. Dia mengharapkan bahwa upaya paksa ini pada akhirnya akan menyebabkan mana elemen menjadi liar dan kehilangan kendali. Barret tersenyum dengan niat jahat, menunggu saat ketika orang bodoh ini akan menyebabkan bencana karena kebodohannya. Sementara Sehun terus fokus sepenuhnya pada mengarahkan api yang melilit lengannya dengan keterampilan. Namun tiba-tiba, ledakan besar mana menggema, membuat Hans terkejut oleh kekuatan api yang memancar dari sisi Sehun, memaksa para juri melindungi mata mereka dari intensitas cahaya
cahaya. Sementara itu, bahan-bahan meleleh dan menyatu dengan mulus di dalam bola api Sehun, perlahan membentuk sarung pedang yang rumit di tengah hembusan napas tenangnya. Pesan sistem muncul mengumumkan pelepasan besi Huaham dan penyesuaian pembuatan senjata yang sukses saat Sehun memegang sarung pedang bernama Huangsu. Dekan Ryu Eunha dan Profesor Kim terkejut melihat hasil yang tak terduga. Penonton tidak percaya dia benar-benar berhasil karena layar evaluasi menunjukkan sarung pedang tersebut memiliki peringkat langka dan dilengkapi dengan mana api, memungkinkan penyimpanan dan penguatan mana api, serta kemungkinan penggunaan keterampilan Wildfire. Hans tergagap karena kejutan yang luar biasa, tidak percaya pesaingnya telah menyelesaikan proses penggabungan dengan kecepatan ekstrim. Hans melihat tangannya yang tertutupi oleh mana biru, bergumam tentang ketidakmungkinan apa yang terjadi dan meyakinkan dirinya bahwa mana elemen pasti akan meluap saat digunakan dengan cara langsung seperti ini. Saat dia meragukan dirinya sendiri dan apakah dia telah salah menghitung, dia mencoba menggabungkan batu mananya, tetapi batu itu tiba-tiba mulai retak di tangannya, memperingatkan akan bencana. Hans menyadari kesalahannya terlambat, mencoba menghentikan reaksi setelah dia memompa mana elemen secara salah ke dalam batu, tetapi retakan semakin melebar, mengeluarkan energi biru yang masif. Batu itu meledak dengan kekuatan destruktif, menghasilkan gemuruh besar yang menyapu ruangan ujian. Pada sore hari, ketenangan menyelimuti ruangan ujian Departemen Pandai Besi. Setelah insiden tersebut, potongan-potongan batu biru yang hancur berserakan di lantai, dan Hans berdiri dengan kepala tertunduk dan wajah yang menunjukkan kekalahan. Sementara Profesor Kim memecah keheningan, menjelaskan bahwa dalam keadaan normal dan setelah akhir evaluasi, salah satu peserta akan direkomendasikan sebagai calon terbaik untuk departemen. Profesor Kim menatap Hans yang kalah, mengungkapkan penyesalannya atas kekalahannya karena mundur dan gagal menyelesaikan tugas. Wakil dekan tersenyum licik, mengusulkan untuk membatalkan ujian ini dan mengumumkan pelaksanaannya kembali nanti dengan dalih seorang mahasiswa terluka selama evaluasi. Profesor Kim campur tangan dengan tegas, menolak untuk mundur dari ujian yang sudah dilaksanakan dan mengingatkan bahwa apa yang terjadi adalah akibat langsung dari kelalaian mahasiswa Hans. Wakil dekan melemparkan tatapan tajam kepada profesor, menuduhnya memprioritaskan hasil ujian daripada keselamatan mahasiswa yang memicu ketidaksetujuan Profesor Kim. Wakil dekan berdiri dari kursinya dan berjalan menuju Sehun sambil protes bahwa kecepatan resonansi tercepat yang saat ini dipublikasikan di akademi membutuhkan 5 menit penuh, dan dia menunjukkan tangannya ke arah Sehun sambil bertanya bagaimana mungkin seorang mahasiswa yang baru bergabung dengan sekolah dapat mencapai resonansi begitu energi mananya diaktifkan. Sehun berdiri dengan tenang dan stabil di hadapan tuduhan tersebut, mengingat dalam benaknya esensi sejati dari peleburan kimia yang awalnya merupakan teknik untuk membuat senjata menggunakan mana hanya ketika metode tradisional gagal, dan dia menyadari bahwa tujuan peleburan kimia bukanlah cara tradisional yang bergantung pada menghancurkan biji untuk mengisinya dengan semangat pandai besi, melainkan terletak pada mencari akar hati biji dan mengungkapkan kehidupan tersembunyinya. Sama seperti Hans yang gagal memahaminya saat dia memperlakukan batu dengan kasar, yakin bahwa inilah esensi sejati dan mendalam dari peleburan kimia. Sehun dengan percaya diri menunjukkannya bahwa apa yang baru saja dia lakukan adalah solusi yang akan dicapai oleh Akademi Pandai Besi setelah ribuan percobaan dan kesalahan, menjelaskan bahwa metode sederhana ini akan menjadi standar dasar dalam beberapa tahun ke depan. Jadi ini bukanlah rahasia sejati, dan dia mengikuti pikirannya bahwa tidak perlu mengajarkan metode ini kepada seorang tua yang hanya tahu cara mengancam. Menjawabnya sambil berpura-pura tidak mengerti maksudnya. Wakil dekan tersenyum licik dan secara eksplisit menuduh Sehun menggunakan trik kotor untuk mencapai prestasi ini. Dia membenarkan tuduhannya bahwa tidak mungkin seorang mahasiswa baru yang tidak berasal dari keluarga terpandang dapat membuat senjata dengan peringkat langka. Menambahkan bahwa bahkan jika dia ingin curang, dia seharusnya membuatnya terlihat meyakinkan. Sehun terkejut dengan keberanian tuduhan itu, tetapi pada saat itu Dekan Ryu Eunha campur tangan, mendekati mereka dan mengonfirmasi kata-kata wakil dekan bahwa masalah itu memang tidak masuk akal. Wakil dekan mengira dekan setuju dengannya, jadi dia tersenyum puas dan mengusulkan untuk segera mengeluarkan mahasiswa Sehun dengan tuduhan curang dan melanjutkan ujian ulang. Namun
Namun senyumnya segera menghilang dan berubah menjadi kebingungan ketika dekan mengabaikannya dan melewatinya. Menuju meja tempat sarung pedang Sehun Maid diletakkan, dekan mengambil senjata itu dengan tangannya dan mulai memeriksanya dengan sangat teliti hingga ekspresi terkejut dan kagum muncul di wajahnya karena kepresisian pembuatannya. Sambil bergumam tentang kesulitan percaya apa yang dia lihat, dengan cara yang aneh dan mengejutkan, dia berbalik menghadap Sehun dengan mata berkilau dan memohon dengan kuat agar diizinkan mencicipi senjata itu atau bahkan menjilatnya sekali saja, yang memicu kejutan dan kecurigaan pemuda itu. Reaksi tak terduga dekan memicu kejutan dan kekaguman pada wakil dekan dan profesor, dan suasana hening bercampur kejutan melingkupi semua hadirin di ruangan sidang. Pada sore itu, Sehun berjalan dengan langkah tenang di jalan-jalan kota yang ramai. Dia mulai mengingat detail sarung pedang yang dia buat, mengevaluasi kinerjanya secara objektif, di mana dia menyadari bahwa penyelesaian senjata itu sendiri tidak buruk, tetapi penyesuaian halus pada senjata tersebut masih kurang matang. Namun, dia tidak bisa menyembunyikan senyum sinisnya setiap kali mengingat adegan wakil dekan yang gemetar karena amarah hingga orang-orang lewat memperhatikan tawanya yang tak tertahan dan menganggap perilakunya aneh. Dia tiba-tiba berhenti setelah ide mendadak terlintas di benaknya. Dia ingat menyadari bahwa nama keluarga Burnett terasa sangat familiar baginya. Dia menutup mata, mencoba fokus dan mengaktifkan ingatannya untuk mengingat konteks di mana dia mendengar nama itu sebelumnya. Ingatannya kembali ke kehidupan sebelumnya, khususnya percakapan antara dia dan Lois Palan, di mana dia menceritakan bahwa selama masa studinya di Akademi Bubble, dia membeli senjata dengan harga murah setelah bekerja keras untuk orang sombong. Tetapi senjata itu tiba-tiba meledak dan dia menjelaskan kepadanya dengan nada kesal bagaimana ledakan itu menyebabkan dia menderita luka bakar mana yang parah yang membuatnya berakhir dalam keadaan menyedihkan, melontarkan kutukan kepada orang yang menjadi penyebab penderitaannya. Sehun menghubungkan benang-benang cerita tersebut, menyimpulkan bahwa pandai besi yang menyebabkan trauma psikologis dan fisik permanen pada gadis itu bernama Burnett, dan dia terkejut bertanya-tanya apakah Hans Burnett adalah pandai besi yang dimaksud. Dia memikirkan tujuan pertamanya dalam hidup ini, yaitu berkomunikasi dengan cepat dengan mereka yang dikenal sebagai tiga anjing dan mengarahkan mereka ke jalan yang lebih baik. Namun, dia menyadari sekarang bahwa dia mungkin tidak perlu berusaha terlalu keras untuk melakukannya dengan gadis ini secara khusus. Senyum percaya diri terlukis di wajahnya, yakin bahwa dengan hanya mengendalikan Hans Barmut, dia akan memastikan jalan gadis itu tidak akan menyimpang di masa depan. Sementara itu, di ruang rapat Fakultas Departemen Borsipa, wakil dekan berteriak protes terhadap usulan memilih Sehun sebagai mahasiswa terbaik di departemen tersebut. Para profesor dari departemen lain menunjukkan kekhawatiran dan keraguan terhadap keputusan mendadak ini, mempertanyakan keseriusannya dan menyiratkan bahwa hal itu mungkin sedikit berlebihan. Dekan Ryu Eun-ha bertanya dengan tenang dan tegas apakah mereka menentang keputusannya, meminta salah satu profesor untuk menarik kembali pendapatnya, menjelaskan bahwa posisi mereka lebih dekat dengan memberikan saran daripada penolakan eksplisit. Wakil dekan ikut campur, mengklaim bahwa kekhawatiran mereka berasal dari fakta bahwa dekan belum lama menjabat. Dekan meliriknya sambil dia melanjutkan pembicaraan, mengakui bahwa senjata yang dia buat oleh siswa memang mengesankan, tetapi dia menyarankan perlunya meninjau dan mengevaluasi dengan lebih hati-hati dan presisi. Kim In Cheol ikut campur untuk menyampaikan pandangan mereka kepada para profesor bahwa mereka tidak menyaksikan bagaimana siswa tersebut menangani bahan-bahan, menyoroti bahwa meskipun pembuatannya kurang presisi, metode penggunaannya terhadap mana dan tingkat kompabilitasnya dengan peta 5 elemen patut diperhatikan. Seorang profesor lain yang mengenakan kacamata medis menunjukkan keraguan saat meninjau beberapa dokumen, mengakui bahwa hal itu mengejutkan, tetapi dia menepis kemungkinan bahwa hal itu mencapai level untuk menominasikannya sebagai mahasiswa terbaik. Dekan memotong pembicaraan mereka, menjelaskan bahwa senjata ini mungkin bahkan belum mencapai 60% dari level penyelesaiannya yang awalnya diinginkan oleh mahasiswa, menegaskan bahwa kekurangan spesifik inilah yang membuatnya menjanjikan dan membuktikan potensi besarnya. Dengan tatapan serius dan tegas, dia memberikan peringatan terakhir kepada semua orang bahwa jika mereka terus menolak keputusannya, bahkan setelah menonton presentasi yang
akan ditawarkan oleh mahasiswa, maka dia akan mengambil keputusan tegas untuk mundur dari jabatannya sebagai dekan departemen. Pengumuman itu turun seperti petir dan memicu keheranan semua peserta di ruangan rapat. 54 tahun yang lalu, langit menganugerahkan menara pahlawan kepada umat manusia untuk membimbing evolusi dan kemajuan mereka. Sebagai respon, dunia bawah meluncurkan rawa pandemonium yang merusak semua bentuk kehidupan, memberikan umat manusia kemungkinan baru, tetapi dengan harga harus menghadapi bencana besar dan monster-monster destruktif. Dari rahim kekacauan itu, Babel lahir, akademi terbesar dalam sejarah yang muncul dari tengah Samudra Pasifik untuk melahirkan ribuan pahlawan sepanjang tahun demi melindungi umat manusia. Kaisar Ancestion, Ludwig Schurbert, berdiri berpidato di hadapan mahasiswa baru dalam upacara penerimaan, menegaskan kepada mereka bahwa mereka semua akan menjadi pahlawan yang membawa bendera pertahanan dunia, dan Kaisar mendorong mereka untuk maju, menjelaskan bahwa ini adalah beban yang ditanggung oleh setiap orang yang naik dan bergabung dengan Babel, dan ini adalah tugas tak terelakkan mereka sebagai pahlawan masa depan. Wajah Kaisar Ancestion memancarkan kewibawaan dan prestisi saat dia menyampaikan kata-kata motivasi kepada pendengarnya. Saihon menatapnya diam-diam dari antara barisan, berpikir dalam hati bahwa dia tampak seperti orang baik dari sudut pandang ini, meskipun dia tahu bahwa kenyataannya dia tidak sehebat itu. Setelah pidato selesai, pembawa acara mengumumkan dimulainya presentasi demonstrasi untuk mahasiswa baru terbaik tahun ini, meminta mahasiswa terbaik dari setiap departemen untuk maju ke panggung. Jadi Sehun dan calon-calon lain mulai menuju arena berpasir. Sehun berjalan dengan langkah tenang, mengingat bagaimana di kehidupan sebelumnya dia tidak memahami alasan dibalik sikap merendahkan dan sombong para mahasiswa terbaik hanya karena prestasi mereka yang baik di akademi. Namun kini, berkat keunggulannya dalam posisi ini, dia akhirnya memahami perasaan yang diberikan oleh pencapaian ini. Pembawa acara kemudian mengumumkan dimulainya presentasi secara resmi. Dengan antusiasme yang tinggi, pembawa acara memperlihatkan kepada penonton target yang akan digunakan dalam presentasi demonstrasi ini untuk menguji kemampuan para mahasiswa. Target tersebut adalah entitas robotik canggih model ke-9 yang dikenal sebagai automaton, sebuah golem yang diproduksi oleh pabrik boneka yang dikenal dengan kinerja tempur tinggi yang cukup untuk menghadapi pahlawan peringkat C secara setara. Saihon menganalisis robot tersebut dengan mata ahli, menyimpulkan bahwa itu adalah tipe tempur, dan karena tidak membawa senjata yang terlihat, tentu saja bergantung pada pertarungan fisik langsung. Presentasi dibuka oleh Departemen Pertempuran. Sebagai mahasiswa baru terbaik di Departemen Akalop, Jack Myers dipanggil untuk maju dan memberikan presentasi pertempuran pertamanya. Jack berdiri di arena menghadapi robot, sementara Sehun ingat bahwa dia adalah anak ketiga keluarga Myers dan dikenal berlatih bela diri dengan tinju secara aneh. Meskipun berasal dari keluarga prestisius dan kuno dalam semi pedang yang mengonfirmasi kebenaran rumor yang dia dengar di masa lalu, Jack mengambil posisi pertempuran sebagai persiapan untuk pertarungan, sementara mata robot menyala merah sebagai tanda dimulainya duel yang dinantikan. Dengan suara paling keras, pembawa acara melepaskan sinyal awal, mengumumkan dimulainya pertempuran sungguhannya. Dengan antusiasme yang membakar tribun, robot meluncur dengan kecepatan kilat menuju Jack, mengarahkan pukulan kuat, tetapi pemuda itu menghindarinya dengan kelincahan ekstrim. Pertukaran serangan dan manuver cepat antara kedua belah pihak serta menghindar dari serangan terus berlanjut sebelum Jack mengumumkan dengan senyum percaya diri bahwa giliran serangannya telah tiba. Jack melesat dengan fokus tinggi menuju robot, mempersiapkan pukulan yang diisi energi. Dia mengarahkan serangannya ke lawan. Tinju Jack bertabrakan dengan kekuatan besar melawan struktur kokoh robot, menyebabkan robot itu terlempar kuat dan menciptakan gelombang kejut dahsyat di arena pertarungan. Puing-puing berterbangan akibat kekuatan pukulan, sementara Sehun melirik adegan itu dengan kagum, mengingat bahwa pemuda ini meninggal di usia 20-an sebagai pahlawan peringkat A, dan heran dengan kekuatan luar biasa yang ditunjukkannya di usia muda ini. Jack melanjutkan serangannya dengan pukulan-pukulan menghancurkan lainnya, membuat Sehun menyadari bahwa bakat pertarungan sekelas ini hanya muncul di Babel sekali dalam 10 tahun. Sehun merasa bingung luar biasa tentang alasan misterius yang mencegah seseorang dengan kemampuan brilian ini melampaui peringkat A dalam kehidupan sebelumnya. Sementara Jack mendarat dengan ringan dan anggun, mengumumkan akhir pertempuran. Bagian-bagian robot yang hancur berguling di tanah arena setelah sepenuhnya dihancurkan, sehingga pertarungan berakhir dengan kemenangan cepat dan menghancurkan bagi siswa tersebut. Jack
mengusap keringat di dahinya dengan senyum nyaman, menunjukkan rasa lega bahwa sudah lama dia tidak bisa melatih ototnya dengan cara sebaik ini. Sementara pembawa acara menatapnya terkejut oleh apa yang baru saja dia lihat. Pembawa acara memuji dengan hangat dan kagum penampilan luar biasa yang ditawarkan siswa Jack, menyoroti kepada penonton kemampuannya yang luar biasa untuk mengalahkan robot yang memiliki kekuatan setara dengan pahlawan peringkat C dalam beberapa saat. Dan dengan satu napas, di tengah keterkejutan dan keheranan para penonton, Jack melambaikan tangannya kepada penonton di tengah sorak-sorai dan tepuk tangan. Sementara pembawa acara mengonfirmasi melalui pengeras suara bahwa penampilan luar biasa ini yang diharapkan dari mahasiswa baru terbaik di Departemen Pertempuran Apollon. Sehun menyadari bahwa Jack telah mencuri sorotan sepenuhnya dan menarik perhatian semua orang sejak awal, mengharapkan bahwa orang berikutnya yang naik ke panggung akan menghadapi tekanan psikologis yang besar untuk memberikan penampilan yang setara dengan level brilian ini. Dan segera pembawa acara mengumumkan penampilan berikutnya, memanggil siswa terbaik di Departemen Pendukung atau murid Erika Inua untuk maju. Seorang gadis berambut hitam panjang melintas di depan Sehun, berjalan dengan tenang menuju arena untuk memulai presentasinya. Sehun menyadari saat itu bahwa gadis itu adalah siswa terbaik dari Departemen Dukungan Ore, dan dia menyimpulkan dalam hatinya bahwa tidak perlu khawatir gadis itu merasa tertekan. Nama gadis itu adalah Erika Inu, putri sulung keluarga Inu, salah satu dari 3 keluarga bangsawan besar Jepang, dan dia berjalan dengan langkah yang percaya diri dan tenang. Sehun ingat bahwa dia bukan penakluk menara dalam kehidupan sebelumnya, tetapi dia telah terkenal sebagai pahlawan peringkat S yang menggunakan senjata legendaris, karena dia tahu bahwa nasibnya yang tak terhindarkan adalah korupsi dan berubah menjadi iblis di masa depan, dan dia akan mati dihukum oleh keluarganya sendiri. Karena itu, Sehun yakin bahwa mendekati dirinya hanya akan membawa masalah. Namun pada saat itu, Erika menoleh sebentar untuk meliriknya saat melewatinya. Tatapan itu membuatnya bingung dan bertanya-tanya apakah dia benar-benar bermaksud untuknya. Kemudian diumumkan bahwa otomatan yang ditugaskan untuk demonstrasinya adalah model ke-9 yang dilengkapi dengan armor tambahan, memberikan kekuatan pertahanan 1,5 kali lipat dari model standar. Semua orang menonton dengan antusias untuk melihat jenis pertunjukan apa yang akan diberikan Prince Inu melawan lawan berlapis baja raksasa yang berdiri tegak di depannya. Dengan ketenangan total, Erika membuka pintu kandang yang dia bawa untuk memperlihatkan seekor burung gagak hitam yang bertengger di dalamnya. Dengan tatapan di mana matanya berkilau biru, dia memerintahkan burungnya untuk meluncur. Gagak itu terbang melesat ke langit arena dengan teriakan tajam. Sementara Sehun menonton adegan itu, heran dengan penggunaan seekor burung dalam pertarungan seperti ini. Otomatan itu mengambil posisi pertahanan yang ketat, membuat Sehun menyimpulkan kesulitan menembus armor yang kokoh itu, terutama karena otomatan itu dirancang khusus untuk pertahanan, sementara gagak terus terbang tinggi di langit. Namun, dengan senyum percaya diri di bibir Erika, lingkaran sirip biru mulai terbentuk di sekitar burung gagak yang berubah menjadi bentuk yang megah. Burung gagak meluncur dengan kecepatan penuh menuju otomatan untuk menembusnya dengan serangan yang menghancurkan, membuat Sehun terkejut saat melihat armor kokoh otomatan retak dan hancur di bawah tekanan serangan itu. Otomatan itu jatuh berlutut di tanah, menandakan kekalahan dan kehancurannya yang total. Sementara burung gagak kembali dengan tenang mendarat di jari Erika yang berdiri di tengah arena berpasir dengan penuh kebanggaan. Tribun bergemuruh dengan sorak-sorai kagum dan terkejut, dan pembawa acara berteriak, terpesona oleh kehebatan pertunjukan itu, memuji kemampuannya menembus pertahanan otomatan setara dengan pahlawan peringkat C hanya dengan 1 serangan. Di tengah sorakan penonton yang terus-menerus menyebut nama Erika, Sehun merasa dalam dilema nyata, menyadari bahwa suasana antusias saat ini akan membuatnya rentan terhadap cemoohan penonton jika dia hanya memamerkan peralatan sebagai pandai besi lalu meninggalkan panggung. Akhirnya gilirannya tiba saat pembawa acara mengumumkan panggilan untuk mahasiswa baru terbaik di Departemen Teknik Borsipa, murid Lee Sehun, yang melangkah ke arena sambil memegang pedangnya. Pembawa acara mengulangi pengumuman dimulainya demonstrasinya, sementara Kaisar Ascension menontonnya dari platformnya dengan minat, bersiap untuk mengevaluasi sebagai pengawas demonstrasi. Kaisar berkomentar, memuji tingkat luar biasa mahasiswa tahun ini, dan menambahkan bahwa sudah lama Departemen Pandai Besi tidak menghasilkan mahasiswa terbaik, mengekspresikan harapannya agar tekanan tidak terlalu berat bagi pemuda yang berdiri di hadapan mereka. Dekan Ryu Eunha menjawab dengan percaya diri
Diri menegaskan bahwa dia akan baik-baik saja. Sementara penonton bertanya-tanya dengan antusias apakah siswa ini mampu melampaui pertunjukan luar biasa yang disajikan oleh pendahulunya. Sehun berdiri di tengah arena dan perlahan menarik pedangnya dari sarungnya, memperlihatkan detail senjatanya yang terdiri dari pedang api 5 warna berkualitas tinggi dan sarung pedang yang diinfus dengan afinitas elemen langka. Beberapa siswa menyadari bahwa senjata itu berjenis langka, bertukar pandangan terkejut, dan mengingat seorang mahasiswa baru mampu membuat senjata sejarah itu sungguh gila. Meskipun demikian, yang lain melihat bahwa penampilan senjata itu terlihat sangat biasa dan kurang berdampak visual dibandingkan dengan penampilan gemerlap departemen lain, yang membuat Wakil Dekan tersenyum jahat, yakin bahwa langit berada di pihaknya. Wakil Dekan yakin dalam hatinya bahwa kegagalan siswa untuk meninggalkan kesan yang kuat akan menjamin dia mengambil alih posisi dekan Departemen Borsipa. Sementara dekan saat ini melemparkan pandangan tajam penuh ketidaksenangan pada kecerdikannya. Pembawa acara memulai dengan mengumumkan penyediaan model ke-10 otomaton yang memiliki kekuatan tempur setara dengan pahlawan peringkat D untuk tujuan pameran ini. Tetapi Sehun memotongnya dengan tegas, menolak proposal tersebut. Dengan nada yang percaya diri, Sehun meminta mereka untuk membawa model otomatan ke-8 yang lebih kuat dengan syarat dilengkapi dengan armor tambahan untuk meningkatkan ketahanannya. Permintaan Sehun seperti petir yang menyambar presenter yang berkeringat karena kebingungan yang ekstrim, terkejut dan tidak percaya dengan apa yang baru saja diucapkan oleh mahasiswa tersebut. Pembawa acara berpikir dalam hati bahwa model ke-8 saja sudah mampu menahan serangan pahlawan peringkat B, dan meminta tambahan armor di atas itu adalah hal yang sangat berlebihan. Pembawa acara itu protes tentang kesulitan menyiapkan otomatan semacam itu dalam waktu singkat. Secara eksplisit menuduh Sehun mencoba merusak demonstrasi dengan tuntutan yang tidak mungkin dipenuhi. Tapi sebelum pembawa acara itu selesai berbicara, suara lain memotongnya, mengonfirmasi pengiriman apa yang diminta. Saat Profesor Kim muncul, menyeret otomatan model ke-8 yang dilengkapi armor ke arena, pembawa acara terkejut melihat kecepatan respon dan pemenuhan permintaan yang mustahil. Profesor Kim melirik muridnya sekali lagi, lalu mendoakan keberuntungannya di arena demonstrasi dengan kata-kata penyemangat, meminta dia untuk melepaskan potensinya. Setelah itu, pembawa acara berbalik dengan bingung dan setelah sejenak ragu, mengumumkan secara lantang dimulainya demonstrasi secara resmi. Dari platform penonton, Kaisar An Chaeseon berharap dalam hatinya bahwa Sehun akan memberikan pertunjukan yang layak untuk kesempatan tersebut. Sehun berdiri percaya diri di medan perang, bertanya-tanya dalam hatinya apakah dia harus memenuhi harapan yang ditempatkan padanya. Sehun perlahan menarik pedangnya dan cahaya 5 warna muncul dari bilahnya, memicu kekaguman beberapa siswa yang menarik kekuatan senjata tersebut. Namun Hans berkomentar dengan dingin dan meremehkan, menganggap apa yang dia lihat hanyalah pertunjukan visual yang tidak berguna. Sementara itu, Sehun mengingat sifat pedang uniknya. 5 warna yang membentuk bilahnya memiliki sifat yang bertentangan, dan upaya untuk melepaskannya tanpa kendali yang besar atas mana akan menyebabkan ledakan dahsyat yang mungkin merenggut nyawa pengguna. Namun dia memiliki solusi berkat sarung pedangnya yang diisi api, yang memungkinkan dia menyimpan dan mengendalikan api. Dengan menggabungkan api merah sarung pedang dengan kekuatan bilah menggunakan keterampilan perajin api, dia berhasil menyelesaikan proses injeksi energi. Sementara otomatan berlapis baja bersiap untuk bertahan, Sehun melepaskan keterampilan api liar yang terpendam dalam sarung pedangnya, yang menyebabkan ledakan besar energi mana yang terkompresi. Jika keterampilan ini dilepaskan saat 5 iblis api terkompresi berada di dalamnya, mereka semua akan meledak sekaligus dengan kekuatan destruktif yang besar. Ruangan bergetar hebat dan pembawa acara tidak percaya dengan apa yang dia lihat, terkejut memikirkan identitas pemuda misterius ini. Sehun berdiri di tengah medan perang yang hancur, memikirkan skala kehancuran yang dia sebabkan, bertanya-tanya dengan senyum sarkastik apakah dia telah melampaui batasan kali ini. Pembawa acara gemetar saat berteriak ke mikrofon, meminta tim dukungan dan konstruksi untuk segera menuju ruang utama untuk memperbaiki kerusakan. Kemudian dengan susah payah mengumumkan berakhirnya demonstrasi untuk siswa terbaik. Di kantor dekan, Ryu Eunha masuk dan menemukan Sehun menunggu di sana. Dia meminta maaf karena terlambat, beralasan sibuk membantu membersihkan medan perang. Tetapi Sehun juga mengambil inisiatif untuk meminta maaf, mengungkapkan penyesalannya atas kerusakan yang ditimbulkannya pada ruang utama. Dia menambahkan dengan nada menyesal bahwa seharusnya dia lebih berhati-hati, memicu keterkejutan dekan yang bertanya-tanya
bertanya tentang alasan permintaan maaf itu, Sehun bertanya dengan heran apakah dia memanggilnya untuk menegurnya atas apa yang terjadi. Dekan segera membantah, menjelaskan bahwa alasan memanggilnya sama sekali berbeda. Dekan batuk malu-malu sebelum mengumpulkan keberaniannya dan beralih ke inti permasalahan. Lalu dia mengajukan tawaran mendadak, mengatakan dia siap membayar 10 kali harga pasar. Dia meminta dia untuk menjual pedang api 5 warna dan sarung pedang yang diisi api. Sehun terkejut dengan permintaan ini, dan pada saat itu jendela sistem muncul di depannya, mengumumkan pembentukan ikatan Apinitas dengan Ryu Eunha. Ryu menganggap senjata yang dia buat luar biasa, sementara notifikasi lain muncul mengonfirmasi bahwa tingkat koneksi antara dia dan pencipta Lee Sehun telah mencapai level 1. Sehun menyadari bahwa koneksi tersebut sudah terbentuk, berbeda dengan kehidupan sebelumnya, di mana hal itu memerlukan pemberian senjata kepadanya beberapa kali sebelum terbentuk. Sehun mengucapkan terima kasih dalam hatinya kepada Dekan atas kesempatan ini dan memutuskan untuk memanfaatkannya segera menggunakan kemampuannya dalam ekstraksi Apinitas. Energi biru pekat muncul di sekitarnya saat dia mengekstraks Apinitas kelas khusus dari target Ryu Eunha. Energi itu mengkristal di tangannya untuk membentuk potongan besi unik. Besi itu bermutu tinggi dan berkualitas superior, mampu menghasilkan panas dengan memakan besi dan meleburnya, membentuk apa yang dikenal sebagai bajak darah gila. Dekan mengulangi pertanyaannya apakah dia akan menjual senjata itu kepadanya, tetapi Sehun menolaknya dengan tegas, yang memicu kemarahannya saat dia mengingatkan bahwa dia telah menyelesaikan tugasnya. Percakapan mereka terputus oleh suara ketukan di pintu. Untuk Profesor Kim In-cheol mengumumkan kehadirannya, Profesor memberitahu Dekan bahwa Presiden telah memerintahkan dimulainya upacara penghormatan segera. Lalu dia meminta izin untuk membawa mahasiswa Lee Sehun bersamanya, dan Dekan mengangguk setuju dengan enggan. Sehun memberitahu Dekan bahwa dia akan menemuinya nanti, lalu pergi, meninggalkan Dekan sendirian di kantor. Merasa sangat frustasi karena kesempatan untuk mendapatkan senjata-senjata itu terlewatkan. Setelah kepergiannya, dia menuju ke jantung Akademi Bubble, gedung utama tua yang dikenal sebagai Istana Marduk, didampingi oleh Profesor Kim. Saat melewati lorong mewah, Profesor menasihatinya untuk bersikap sopan di hadapan Presiden, mengingatkan bahwa Presiden telah dengan murah hati mengabaikan insiden penghancuran ruang pameran, dan dia menegaskan bahwa Presiden adalah sosok di level yang sama sekali berbeda dari mereka. Namun Sehun menenangkannya dengan tenang dan percaya diri, mengatakan padanya untuk tidak khawatir. Ketika pintu besar terbuka, suara yang khidmat dari ujung ruangan menyambutnya, mengidentifikasi siswa tersebut. Lee Sehun itu adalah Kaisar An Cheseon, Presiden Ludwig, yang diingat Sehun dari kehidupan sebelumnya. Dia adalah pahlawan yang tewas dalam pertempuran melawan lautan kehancuran, salah satu dari 6 dewa iblis besar. Presiden berkomentar bahwa senjata yang dipamerkan menarik, yang dianggap Sehun sebagai komentar yang pantas untuk status seorang pendaki puncak seperti dirinya. Presiden menambahkan bahwa senjata itu tidak bisa dikatakan sempurna, tetapi membuatnya menantikan masa depan siswa ini. Kalimat yang memicu rasa dendam di hati Sehun. Meskipun dia siap menerima kritik semacam itu, dia merasa terhina dan ingin melemparkan mahakaryanya ke dalam tungku terdekat sebagai imbalan atas bakat dan usahanya. Presiden mengumumkan akan memberinya 2 hadiah. Sehun memikirkan tawaran itu sejenak, lalu meminta hadiah yang dapat meningkatkan kekuatan sihir dan ingatannya, yang memicu minat Presiden. Dengan gelombang tangannya, Presiden memanggil 2 artefak unik. Yang pertama adalah tinta gelap berat beringkat pahlawan dan kualitas unggul, sebuah benda yang memiliki kemampuan menyerap energi sihir dari apapun yang disentuhnya. Yang kedua adalah gading mimpi, gading hewan legendaris beringkat pahlawan dan kualitas sedang, yang memiliki kekuatan ilusi, memungkinkan untuk menyeberangi batas antara kenyataan dan mimpi. Kagum menyelimuti Sehun saat melihat kedua artefak tersebut. Tinta gelap memang langka, tetapi gading mimpi adalah artefak yang hampir mustahil didapatkan. Senyum percaya diri terlukis di wajahnya, menyadari bahwa meskipun saat ini sulit untuk menggunakannya, dia memiliki ide yang jelas tentang cara memanfaatkannya untuk keuntungannya. Presiden bertanya padanya apakah hadiah-hadiah itu telah memikatnya, dan Sehun menjawab bahwa mereka sempurna. Setelah Sehun pergi, entitas misterius yang bersama Presiden bertanya tentang alasan memberikan 2 hadiah di atas orang lain. Presiden menjawab dengan tenang bahwa dia hanya melakukannya karena pemuda ini memiliki kemampuan yang tak terlukiskan untuk menghadapinya. Entitas
selain itu memberitahunya bahwa dia merasa seolah-olah melihat jiwa tua yang menghuni tubuh muda. Presiden menjawabnya bahwa hal itu berarti pemuda itu memiliki kedalaman yang besar untuk tampil dalam gambaran ini. Lalu dia menambahkan dengan nada yang penuh kekaguman dan misteri bahwa bahkan dia sendiri tidak dapat memahami kedalaman keanggungan itu. Di salah satu koridor akademi, Hans menolak undangan temannya untuk makan siang dengan alasan bahwa dia sudah punya rencana dengan Howard. Temannya terkejut ketika menyadari bahwa dia dimaksudkan Howard, mahasiswa terbaik tahun ketiga di Departemen Borsipa. Hans membanggakan bahwa keluarga mereka dekat dan Howard telah meminta untuk menemuinya untuk memberikan beberapa nasihat tentang kehidupan di akademi. Saat itu Sehun masuk ke ruangan kelas dan salah satu teman Hans mencoba mengundangnya untuk bergabung. Namun Hans melemparkan tatapan tajam penuh ancaman kepada Sehun yang membalas dengan tatapan dingin di mana matanya berkilau, menyebarkan ketakutan ke dalam hati Hans yang tidak dapat menahannya. Hans menunduk dalam kepasrahan sementara Sehun melewatinya, berpikir dalam hati bahwa lawannya akhirnya menyadari tempatnya yang sebenarnya. Hans mengepalkan tinjunya dalam amarah yang terpendam, menyesali kekalahannya di hadapan seseorang yang tidak memiliki latar belakang atau dukungan. Sementara itu, Profesor Kim In Cheol masuk ke kelas, meminta semua orang untuk mengambil tempat mereka sebagai persiapan untuk memulai kuliah. Setelah memastikan kehadiran semua mahasiswa, Profesor mengumumkan bahwa karena ini adalah pelajaran pertama, mereka akan memulai dengan memperkenalkan diri secara khusus. Kemudian dia memperlihatkan kotak berisi panduan logam bercahaya, menjelaskan bahwa bahan ini dikenal sebagai panduan proyeksi. Profesor mengambil salah satu panduan logam, menjelaskan bahwa bahan ini puluhan kali lebih sensitif terhadap energi sihir daripada biji biasa, lalu menyuntikkan sedikit energi sihirnya ke dalamnya sebagai bukti kata-katanya. Dalam sekejap, panduan logam bereaksi dengan energinya dan terbentuk di tangannya sebagai pedang hitam raksasa yang dikelilingi aura api, menjelaskan kepada mahasiswa bahwa dengan cara ini mereka dapat dengan mudah mewujudkan senjata yang mereka bayangkan di pikiran mereka. Sehun menonton pertunjukan itu dengan kagum, menyadari bahwa tingkat keahlian inilah yang menempatkan Profesor di antara 100 pengrajin teratas di dunia. Namun pada saat yang sama, dia merasakan keseriusan dan kekuatan yang luar biasa dari Profesor, persis seperti yang dia rasakan sebelumnya dengan Presiden Ludwig. Profesor menjelaskan bahwa karena sensitivitas ekstrim ini, sulit untuk menggunakan panduan logam ini sebagai senjata sebenarnya, tetapi mereka pada gilirannya mencerminkan sifat-sifat yang mungkin tidak disadari oleh pengguna, memungkinkan mereka untuk merenung dan menemukan diri mereka sendiri. Oleh karena itu, senjata yang terbuat dari panduan ini disebut avatar atau manifestasi simbolis. Dia mengumumkan bahwa perkenalan di Departemen Peleburan akan dilakukan melalui pembuatan avatar-avatar ini. Dia menambahkan bahwa karya mereka akan dipamerkan di gedung utama selama seminggu penuh. Oleh karena itu, dia mendorong mereka untuk berusaha sebaik mungkin, hal yang disambut dengan antusiasme dan tekad oleh para siswa. Hans mengambil sepotong panduan logam, berpikir bahwa biayanya melebihi 10 juta dan bahwa metode Babel mewah bahkan dalam hal-hal sederhana seperti ini memperkenalkan diri. Setelah Hans mengumpulkan energinya, dia memanifestasikan pedang emas yang dihiasi. Namun Sehun menonton adegan itu dengan dingin, berpikir bahwa meskipun tampaknya demikian, tidak ada dari siswa-siswa ini yang memiliki bakat terpenting. Akhirnya Profesor memanggil Sehun untuk memperkenalkan diri. Pemuda itu mengambil panduan logamnya, berpikir bahwa sebagai mahasiswa terbaik di departemen, tidak ada alasan baginya untuk menyembunyikan kekuatan sejatinya. Karena dia memutuskan untuk berpartisipasi, dia bertekad untuk berusaha sekuat tenaga dan menunjukkan kemampuan penuh. Energi besar terpancar dari panduan logamnya, menyapu seluruh ruangan dan membuat semua orang terkejut. Seminggu kemudian, para mahasiswa berkumpul di gedung utama untuk melihat avatar yang dipajang, dan jelas bahwa alasan kerumunan itu adalah karya yang disediakan oleh Sehun. Seorang mahasiswa mengejek ide bahwa seorang mahasiswa baru bisa berada di level yang berbeda, dan yang lain setuju dengannya saat melihat pedang-pedang sederhana yang dipajang. Namun, keterkejutan mereka sangat besar saat membaca papan penjelasan yang menerangkan apa yang terjadi. Panduan logam Sehun telah menyerap 19 panduan logam lain selama proses pembentukan, dan pihak administrasi memutuskan untuk memamerkan hasilnya apa adanya, menganggapnya sebagai bukti bakat briliannya. Beberapa siswa mencoba meremehkan pencapaian ini, menganggapnya
menganggapnya sebagai kebetulan belaka atau hasil dari penggunaan beberapa panduan logam. Sementara salah satu mahasiswa berkomentar dengan nada sarkastis bahwa sudah lama sekali sejak seorang mahasiswa dari Departemen Peleburan menonjol. Hal itu membuat orang lain ingin percaya bahwa dia adalah seorang jenius. Namun Erika Inu tidak setuju dengan mereka dan Jack Myers pun setuju dengannya. Jack memandang karya masterpiece-nya di depannya lalu berkomentar bahwa jumlah panduan logam yang begitu besar tampaknya tidak cukup untuk sepenuhnya menggambarkan kenyataan tentang Lee Se-hun dan kemampuannya. Di bengkel pandai besi, salah satu asisten pelatih mengamati Se-hun bekerja dengan presisi ekstrim hingga tidak ada kesalahan bahkan sampai 100 detik dalam pukulan palunya. Pelatih itu bingung memikirkan apa yang bisa dia ajarkan kepada siswa dengan tingkat keterampilan seperti itu dan memutuskan untuk langsung meluluskan Se-hun. Setelah sisanya menyelesaikan latihan, pelatih mengumumkan akhir pelajaran, tetapi Se-hun tetap di tempatnya terus bekerja dengan fokus. Se-hun mengambil palu, siap melanjutkan penggosokan potongan di tangannya. Namun sebelum dia bisa memukul dengan palu, asisten pelatih menghentikannya, bertanya apakah dia berniat menghancurkannya lagi. Pelatih mengingatkan bahwa mereka harus menyerahkan potongan itu setelah pelajaran peleburan minggu ini. Jadi Se-hun terkejut mendengar kata penyerahan. Pelatih menjelaskan kepadanya bahwa Babel mendukung siswa secara materi setelah meninjau kinerja senjata yang mereka jual di luar sebagai cara untuk mendapatkan anggaran untuk aktivitas mereka. Kemudian pelatih menanyakan alasan ketidakpuasannya, apakah masalahnya ada pada tubuhnya atau energi mana yang dimilikinya. Se-hun menjawab dengan senyum lelah bahwa masalah saat ini ada pada tubuhnya karena dia perlu melebur batu-batu berat untuk membuat alat latihan, tetapi dia tidak memiliki daya tahan untuk mencoba melakukannya. Kemudian dia ambruk di atas meja kerjanya, terengah-engah karena kelelahan. Asisten pelatih menyarankan kepada Se-hun bahwa jika masalahnya tentang peleburan, menggunakan peningkatan magis akan lebih cepat daripada latihan fisik untuk meningkatkan kekuatannya. Ide ini menarik minat Se-hun yang tersenyum dalam hati. Itu adalah metode yang dia hindari di kehidupan sebelumnya, jadi tidak pernah terlintas di benaknya. Namun, karena tubuhnya saat ini kekurangan stamina, dia menyadari bahwa dengan menggunakan peningkatan, dia akan dapat melebur batu-batu berat yang dia butuhkan. Se-hun mengucapkan terima kasih kepada pelatih atas saran tersebut. Pelatih itu menganggapnya sebagai hal yang sepele. Sebagai balasannya, Se-hun mengambil inisiatif untuk memberikan saran kepada pelatih selama bekerja, menjelaskan bahwa dia menggunakan jumlah mana yang berlebihan saat memalu dan bahwa dia harus mengurangi menjadi 70% dan memusatkan pukulan pada satu titik. Kemudian dia menambahkan bahwa ini akan lebih baik untuk saat ini. Meninggalkan pelatih dalam keadaan terkejut, tidak percaya bahwa seorang mahasiswa baru berani memberi saran kepadanya. Di tempat lain, Akademi Babel mendorong siswanya untuk belajar mandiri, di mana mereka dapat mengikuti kelas dari departemen lain dan bahkan mempelajari puluhan kelas dalam satu semester. Namun ada dua syarat dasar. Yang pertama adalah keharusan siswa menyelesaikan mata kuliah utama mereka, dan yang kedua adalah dia akan dikeluarkan segera jika mengumpulkan 3 nilai gagal. Kebebasan tersedia, tetapi siswa harus menanggung tanggung jawab atas pilihan mereka. Kereta tiba di stasiun berikutnya, yaitu Departemen Shamanisme. Saat tiba, dia melihat Erika Inu berdiri bersama beberapa pemuda, tetapi salah satu dari mereka mengganggunya dengan kasar, meminta dia untuk menyingkir. Se-hun merasa kesal dengan perilaku mereka, percaya bahwa mereka lah yang seharusnya menyingkir. Namun, sebelum situasi memburuk, Erika berbalik ke arah Se-hun dan menanyakan tujuannya. Dia menjawab bahwa dia akan pergi ke Departemen Shamanisme karena dia berencana mengambil spesialisasi minor, yang membuat pemuda yang menyertainya terkejut. Erika menawarkan diri untuk menjadi pemandunya, dan salah satu pemuda mencoba mengingatkan dia tentang pertemuan setelah itu, tetapi dia menyuruhnya pergi tanpa dia. Meskipun dia bersikeras bahwa para tetua menginginkan kehadirannya, dia menjawab dengan dingin bahwa dia tidak tertarik dan meninggalkan mereka dalam keadaan terkejut.